Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kefadholan, keutamaan yang berupa diperjalankannya jenengan kali kula di forum majelis taklim niki dalam rangka taklim muta'alim. Khusus saya akan berbicara terkait masalah dinut tauhid yang malam hari ini kami akan membuka pasal 57 dalam kitab Hikam. Di situ menjelaskan betapa pentingnya zikir itu harus kita jaga. Mengapa harus kita selalu jaga zikir itu? Makna dari sebuah zikir secara lugat, ingat, adzikru, zikir itu kan basa Quran, Pak, ya. Zikir bahasa Quran dialih bahasakan Indonesia, ingat, itu bukan arti alih bahasa, transit namanya mungkin bahasa Jawa, iling. Makanya zikir secara lugat adalah ingat, tapi secara istilah itu bagaimana? Ini yang jarang diterjemahkan. Oleh sebab itu kami akan kuak rahasia di dalam zikir, maksud ayat yang mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu akan damai. Maksudnya hati bukan seperti hatinya kambing atau sapi yang sebentar lagi kita sembelih, bukan. Di dalam kitab Ihya, beliau Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali menerjemahkan tentang masalah hati itu bukan segumpal daging atau darah. Walaupun makalah beliau mengatakan di dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging, manakala daging itu bagus, maka lainnya ikut bagus. Kalau rusak, lainnya ikut. Tapi ngaji ini jangan dipenggal. Kalau kita mendengarkan segumpal daging, itu seperti dagingnya ayam, dagingnya kambing, dagingnya sapi, seperti itu. Padahal maksud beliau itu, maksudnya daging itu al-qalbu, hati. Al-qalbu ay ar-ruh, ruh. Siapa yang ruhnya ini rusak di mata Allah, maka seluruh anggota jasad perilakunya di mata Allah jelas rusak. Mungkin kita ingat makalahnya Syekh Ibnu Athaillah juga dalam hal amal.
husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Amaliyah jenengan secara fisik itu akan bagus di mata Allah tergantung sumber keadaan rohaniah kita. Kalau sumber keadaan rohaniah kita bagus, maka otomatis seluruh amaliyah itu ikut bagus. Bukan jasmani rupa dagingnya niki lho Pak Bu nggih, senes. Laku yang ditimbulkan pada jasmani, itu maksud beliau itu. Lah, mana yang dikatakan keadaan rohaniah bagus, yang bagaimana? Ternyata mingkol bin zahidin, hati yang condong, ini wajah tuwaj, iya niku. Lah niki mengke kita bahas tentang zikir. Itu ada beberapa zikir pada diri manusia itu. Ada 4 tahap. Setiap diri manusia itu zikirnya ada di makom apa, kita bahas. Inilah yang dimaksud makalah di dalam kitab Ihya itu gitu. Jadi yang dimaksud bukan jasmani yang rusak, daging bukan, perilaku. Oleh karena perilaku rohaniah jenengan iki betul-betul di tingkatan dzikir yang nomor 4 nanti yang kita bahas, maka seluruh amaliyah yang terjadi pada jasmani, baik ibadah murni atau tidak murni, semua di mata Allah bagus. Al-Maidah 27 mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah ibadah apapun, apakah sholat, zakat, puasa, haji, korban, ya ta? Ini kan sebentar lagi korban toh Pak ya. Itu akan diterima di mata Allah manakala bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa yaitu tadi, ini wajah tuwaj, ya. Bukan ini wajah tu samawati wal ard. Bukan. Kan ada 2 toh Pak ya. Hati manusia ketika melakukan apapun, hati itu menghadap samawati wal ard. Ayatnya kan gitu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifau wa ma ana minal musyrikin. Iya, kalau menghadap wajhiya, kalau menghadap samawati wal ard, maka manafinya di situ tidak ada. Akhirnya wa ana minal musyrikin. Gini-gini cara kula salat iku syirik nang Allah nggih wonten mriki. Miturut kacamata hakikat, bukan syariat pun. Ada 4 orang berzikir makom. Pertama, ada orang yang berzikir lesannya mengucap Allah, tapi dia lalai pada Allah. Gak ingat. Bagaimana dikatakan ingat, gak pernah berjumpa. Jenengan apa bisa ingat sama saya, wong sampean tidak pernah ketemu saya. Orang yang ingat itu setelah dia ketemu. Sebetulnya Pak, jenengan ini pernah ketemu Allah. Sudah. Di nukot gaib sebelum zaman azali, jenengan kan sudah muhadasah. Qur'ane kan didhawuhake alastu birabbikum, lagi itu toh. Jenengan jawab qalu bala syahidna. Nabi Adam juga begitu.
di surga. Muhadasah pada Allah. Lu pernah ketemu? Cuman kita manusia itu etok-etok ora tahu ketemu. Tahu etok-etok nggih? Pura-pura. Makanya saya tanya, Bu, Pak, jenengan dulu pernah janji nang Allah. Jenengan jawab qalu bala syahidna. Ingat ndak? Tidak. Lah ngoten nggih. Zaman sadurunge jenengan kali kula diwujudno jasate iki lho, si ruh itu sudah berjanji kepada Allah. Tidak ingat. Lah, mengapa tidak ingat? Karena jenengan kali kula ruhaniyah sibuk dan bersukaria bercinta pada selain Allah. Ngoten lho. Makanya saya boleh katakan jenengan kali kula manungso iku etok-etok gak tahu ketemu Gusti Allah, etok-etok. Biar ingat dibukakan kitab Qur'ani. Terus bagaimana bisa kembali ke nol lagi? Wa inna ilaihi rajiun, akhirnya dibimbing ilmu tauhide termasuk dikire ben iso balik ke nol malih. Bon. Satu, ada seseorang yang berzikir tapi dia hatinya lupa sama Allah. Ini golongan mayoritas, Pak. Golongan mayoritas. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Lah ngoten nggih. Tapi hati mboten saged eling. Dikatakan ingat pada Allah. Justru malah hati ini ingat atau muncul rasa yang memberikan rezekiku tetangga. Secara fakta realitanya tetangga. Kita punya masalah, Pak. Hutang piutang. Tiap hari digodak bank. Tonggo sampean sakno, wis gaya dhuwitku iki ae. Jenengan mesti matur suwun alhamdulillah. Ati sampean mesti imane sing nulung adalah tetangga. Karena fakta, realita, kenyataan tetangga. Bapak Ibu, ini golongan kita mayoritas seperti itu. Dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah, golongan yang seperti ini, wa minan nasi mayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ngeri banget ndelok ayat iki. Sebagian besar di antara banyak manusia yang mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, besok hari kiamat, percaya Pak. Tapi bagaimana tutup ayatnya? Wama hum bimu wama hum lan ora ono hum utawi mereka iku bimu'minin, beriman. Lesane tok sing ngomong. Alhamdulillah utawi sekabeh puji kulillahi kagungane Allah. Hati kita meyakini yang menolong adalah gini mayoritas. Jadi ada seseorang yang berzikir tapi dia lupa pada Allah. Satu, niki mayoritas Pak, mayoritas. Lebih sedikit malih, sedikit lagi golongan. Ada orang yang berzikir pada Allah, baik lesannya maupun hatinya mengucap Allah, tetapi dia tidak tahu Allah. Bagaimana ini disebut ingat? Miturut aslinya.
Tiap hari ku nguterno tasbih, Pak. Kalau nek eling mbok biyen iku nek pas khususia dzikir niku ya. Torikoe wis gak usah tak sebut nggih, gak usah. Rukuwe niku ditutupno ngeten. Kula jeneng lari alit. Dhisik saderenge dibeat abah niku kula nggih penasaran. Kula ngertos nek iku mak kula. Ngertos. Karena sholatnya nggih bareng. Tapi waktu khususia rukuwe di jelokno ngeten mboten ketinggal sirai. Terus kerembuk apa iki? Lha niki namanya anak kecil kan penasaran. Kula buka ngoten niku. Tibake ngumetno tasbih. Suwi ngono. Lah kerembuk kula kan penasaran. Terus bar ngono kula takoki, "Mak, jenengan wau nyapo to ngoten?" Durung wayahe. Mboten tok. Mboten jam dzikir mboten, durung wayahe. Ngono. Kula sak dereng kelas 4 niku. Ini dereng di PA Tabah. Jawabe durung wayahe. Ngono. Nipun kula nggih meneng mawon wong dijawab durung wayahe. Ternyata jawabannya beliau berzikir. Cuman apakah dikirim mbok tadi dikatakan hatinya ingat Allah enggak? Aku juga enggak tahu. Enggak ngoten. Yang jelas ada tahapan kedua golongan makom seseorang berzikir baik lisan ngucap Allah maupun hati ngucap Allah, tapi dia belum dikatakan zikir semestinya. Sak temene zikir dereng. Boleh dikatakan miturut makom itu ingat pada Allah. Cuman kalau diteruskan Allah yang bagaimana nggak bisa. Sehingga boleh saya artikan ngerti nek kabeh sedaya makhluk iku yang nyiptakan adalah Allah pada saat zikir itu. Tapi belum tahu siapa Allah itu, mana? Ada zikir seperti itu, Pak. Kula niki tumon, ngapunten nggih nek kikir-kikir ketularan yuga kula. Nggih. Nggih nek mantuk ngoten nika nek tilem mesti kalih-kalih kula ngoten. Pun. Yang ketiga, ada tahapan seseorang makom dzikirnya itu dikatakan ingat pada Allah tapi belum ketemu. Sehingga ketika dzikir di dalam hati ada rasa, ada keimanan, dia bisanya dzikir karena didzikirkan Allah. Jadi dia ada rasa kehadiran Allah di dalam dirinya. Nah, ini berarti disebut su'aul basi, dzikir sirul asar di tahapan pertama su'aul basiroh. Ini tahapan yang ketiga. Pertanyaannya, apakah cukup dzikir yang seperti itu untuk memenuhi tatmainul qulub? Di Al-Quran ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jawabannya belum. Karena posisi ini belum dimusyahadah, tetapi dimuraqabah. Masih ada saya, ada anta. Okay. Masih ada ana makhluk, nggih. Terus anta Allah atau Khaliq. Masih ada dua. Tauhidnya kan la ilaha illa anta.
subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Orang ini sudah merasa Allah itu dekat, Pak. Tapi belum ketemu. Belum makrifat, ngaten lho. Belum dikatakan makrifat yang di makom jam'i. Jam'i itu makom yang sudah mentok. Cara bis Jember Jogja. Kan wonten Jember Jogja lah ngaten nah. Lewat di depan rumah saya, Pak, biasain. Tidak ke Surabaya. Mungkin bis Mila. Nih, bis Mila. Itu arah Jember menuju Jogja. Ini lewatnya itu di depan rumah saya. Duh, kalau sudah sampai ke Jogja, inilah makom jam'i. Makom yang sudah notok makrifat. Di apa? Boleh saya katakan makom musyahadah. Udah mentok. Mentok berarti akad sudah. Nah, mereka sing nomor 3 ini golongan yang masih di su'aul basiroh, dan ini proses. Dalam hatinya sudah merasa bahwasanya Allah itu dekat. Hanya karena Allah itulah sehingga saya bisa berzikir, saya bisa sholat, saya bisa dan lain sebagainya. Ini kalau dinadiin diterima, Pak, masih diterima. Ono siro, ono ingsun. Ada 2, ada yang menyembah, ada yang Cuman nadiin harus naik loh, Pak. Harus zikirnya harus naik, tidak hanya di sini saja. Tidak hanya di su'aul basiroh, harus sampai ke hakul basiroh. Ainul basiroh sampai ke hakul basiroh, ma'rifat. Harus. Karena pendidikan Quran memang seperti itu. Jangan hanya di tauhid illa anta, tapi harus illa sampai ke illa ana. Harusnya begitu. Tapi ketika saat disampaikan illa ana belum paham illa anta, mohon maaf, Pak, kebanyakan itu mengatakan itu ajaran sesat. Pun rapopo, dereng paham, belum paham, terus gimana lagi? Kita cuman bisa memberikan motivasi. Jangan disalahkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, terakhir yang ada tingkatan zikir yang paling mentok terakhir yang nomor 4, ini yang disebut zikir yang sesungguhnya. Rasa keakuan diri yang dipisahkan Allah itu sudah tiada. Akhirnya inilah zikir yang sudah kefanaan selain Allah, termasuk dirinya. Berarti nek tak simpulno sing zikir sinten? Allah. Wis ngendiki rada ngelu pun. Mosok Gusti Allah zikir, mosok Gusti Allah iku salat, Gusti Allah. Nah. Sampai nek sik bingung ngombe kopi sik, rokokan sik, nyantai mawon, mpun dipaksa-paksa. Cuman makalah ini sampai simpen di dalam almari jenengan, sebab suatu saat nanti aku yakin jenengan butuh iki. Yakin jenengan butuh niki. Makanya kalau simpen di Google lewat YouTube, anak putu jenengan besok itu umpama kula wis bongko, ya wis gak nunggoi umat, jenengan saged pika-pika tapi Al-Quranul Qadimnya dereng kula sampai nih, berarti sondok suwe sih kan. Seweneng sampean ya. Nek cara awak dhewe sih ndang cepet nang pensiun ngoten lho. Penak sampean takoni dulu TNI nek pensiun nak saweneng.
Wis bebas. Pun monggo dibuka makalah yang nomor 57 terkait masalah zikir. Mengapa harus jenengan jaga zikir yang sudah kami sampaikan, khususnya nomor 3 dan 4. La tatruk, ojo kok tinggal, ya. Az-zikra ing zikir. La tatruk, ojo ninggalno sira az-zikra ing zikir. Zikir pundi yang kumaksud? Miturut makalah ini zikir yang mana yang tidak boleh jenengan tinggalkan? Zikir yang mendorong ruhaniyah sampean bisa makrifat datang Allah. Ini Pak maksudnya. Makanya saya sering mengatakan kunci kemakrifatan terjadi di zikir sirul asrar. Masalah sebelum zikir sirul asrar ada zikir jahri, ada zikir sirri. Dengan bacaan lainnya lewat syukur, alhamdulillah. Tidak Allah ya rapopo. Iku ya disebut zikir manakala jenengan sertakan sirul asrar. Membaca subhanallah itu ya nanti dikatakan zikir manakala kedorong hati sampean itu ada rasa bahwasanya segala hal apapun itu yang berperan hanyalah sejatine Allah. Walaupun belum bertemu, walaupun jenengan dereng bertemu, masih ada dua. Anta wa ana masih ada. Nanti ana hilang Pak, anta hilang, akhirnya jadi ana. Ana makhluk hilang, anta Allah hilang, fana nanti kalau sudah keempat, tinggal ana Allah. Tadi kan Allah kan wonten anta, la ilaha illa anta, ini nanti hilang, jadi ini ana. Wis tak tinggal sih, nggak tambah bingung. Janganlah kau tinggal dzikir itu. Li adami hudurika, senajano olehmu gak ninggal alias zikir iku belum ketemu Allah. Li adami hudurika, krono oleh ora anane kehuduran hatimu pada Allah. Kehuduran itu ketemu kemakrifatan. Tetap iku jalanno ma'allahi kehuduran sertane Allah fihi ing dalam dzikir. Walaupun jenengan waktu dzikir kok belum sampai ke makrifat musyahadah, jangan kau tinggalkan dzikir sirul asr. Iku lho cetone makalah wonten mriku. Bukan maksude dzikir yang dimaksud adzikro di sini adalah lesan sampai ngucap Allah, hati sampai ngucap Allah, bukan. Pandangan hakikat rasa tadi lho Pak, rasa tadi lho. Jenengan sudah di ilah anta, jangan kau tinggalkan itu. Tapi sering saya katakan, jikalau nyantole sirul asror didorong mudah dengan dzikir sir atau jahri, monggo itu jangan ditinggalkan juga. Tapi yang melihat kondisi Pak, nek kondisi sampai di tengah masyarakat jualan ya cukup dzikir sing sampai dorong, yang menjadikan sampai jadikan dzikir pendorong adalah sir aja, jangan jahri. Dodolan kok jahri diucapno Allah Allah, ya nanti jadi nggak penak lah sama orang lain, jadi fitnah kok. Hati-hati aja.
Allah, Allah. Tapi yang dimaksud adzikra di sini adalah rasa tadi. Lah rasa muncul mudah kedorong hati mengucapkan Allah, mengapa tidak ucapkan? Paham maksud kula nggih? Sebab apa kita tidak boleh meninggalkan dzikir sirul asrar? Li anna ghaflataka krono sak temene lali ira menyang Gusti Allah iku an wujudi dzikrika ora anane wujude dzikir ira, karena lali kita pada Allah dikarenakan tidak ada dzikir yang dimaksud sirul asrar iku asyaddu luweh banget, luweh bahaya, ngoten lho nggih. Min ghaflatika katimbang lali ira menyang Gusti Allah fi wujudi dzikrihi ing dalem wujude dzikir ira. Artinya apa? Walaupun jenengan iki ketika sirul asr itu berjalan kok tidak bisa khudur, ini kudu sampean jaga terus, sampean dzikirno terus. Kalau tidak, lali jenengan ketika berzikir sirul asrar lali pada Allah daripada tidak berzikir. Lebih bahaya jenengan tidak berzikir. Paham nggih maksudnya? Pertanyaannya, mengapa aku sudah dzikir sirul asrar kok yo belum wusul ketemu Allah? Ngertos jawabannya? Simple. Buka Al-Baqarah 54. Wis iki. Langsung tak jamin jadhab sampean. Loh, petunjuknya ada kok. Al-Baqarah ayat 54. Kan buka. Tapi manuto ambek petunjuk surat Al-Baqarah ayat 54. Bagus, mungkin ya napa nek kula gendeng. Nek kula jadab bagaimana? Jadab iku gendeng, Pak. Ati sampean sing gendeng bukan jasmani. Oh, karena sampean tak giring wasilune. Nggih. Jadab sampean iku hanya di hati. Cuman resikone ati sampean iku lali anak, lali bu. Ati maksud kula. Karena saking gedene cahaya makrifat dalam hati jenengan, akhirnya tidak ada yang hati jenengan yang Anda cintai kecuali Allah. Tapi nek jasad mboten, tasih eling bojoku, anakku tasih eling. Nek menurut kula sih mboten bahaya kok. Tapi nggih gelek-gelek kadang ngebleng ngoten mawon. Ora apa-apa. Dan itu proses. Bagaimana miturut surat Al-Baqarah ayat 54? Tak ambil kesimpulan. Gara-gara di dalam hati jenengan kali kula ada bittikhadikumul ijlah, ada sapinya, Pak. Ning jero ati ada sapi nih, ada pedet, anake sapi dijarno ae dipakani, akhirnya pedete jadi sapi. Ini Nabi Musa kali kaum diseneni kali Nabi Musa, hei kaum, innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kamu itu mendolimi dirimu sendiri. Ketika kau mendolimu dirimu sendiri, sama halnya kau mendolimi Allah. Mana tuh Pak mendolimi diri sendiri? Dalam hatiku ada rasa, ada iman selain Allah. Bentuknya apa? Aku isok ngene, isok ngunu. Aku punya ini, punya it. Rasa yang muncul di hati kita seperti itu. Padahal itu wae Gusti Allah. Tentu
sifat nafsiyah di dalam sifat wajib Allah wujud, merasa aku yang wujud, kudrat kuat, iradah kehendakku, ilmu ngalim mengerti, ilmu terus hayat hidup, aku urip, sama aku yang dengar, basor kalam sat ma'ani 7. Loh, aku ngerampas bajunya Allah. Lihat disebut dol, innakum dolamtum anfusakum, kamu ini di Allah. Cuman ayatnya tidak dijabarkan seperti apa yang kukatakan ini tadi. Ayatnya mengatakan bentuk daripada kaum itu dolimi dirinya sendiri, bittikhadikumul ijlah, menjadikan sapi, anak sapi sebagai penyembahan. Loh, kinayah toh niku, kinayah. Makanya syariat nek setiap Dzulhijjah niki dikon nyembelih, Pak. Tapi ora entek-entek. Mohon maaf lho ya. Kalau takut dateng jenengan yang pernah ngingu sapi. Sapi niku oleh bayi niku setahun ping pinten, Pak? Setunggal. Ping setunggal. Nek kucing satu lahiran sapi paling tidak 2, Pak nggih. Ini langka lah ngono ah. Biasanya cuman kalau kucing minim 3 nggih. Kula takok bandawino ning pasar niku tukang beleane mbantawino. Tapi kok gak entek. Kucing mana sakmono? Kok ya gak tahu dibeli lho kucing nggih. Coba jenengan angen-angen. Ini punya arti apa? Punya arti di dalam hati kita sesungguhnya itu banyak sapi. Apa perkara selain Allah? Selain Allah, bahasanya al-ijlah kalau di dalam surah Al-Baqarah tadi. Solusinya bagaimana? Ya fatubu ila bariikum, tobato nang pangeranmu, tobato nangonin Tuhan yang menciptakanmu. Iki bahasa Nabi. Carane yo napa? Lah iki. Bagaimana kita caranya? Bagaimana kita caranya dzikir itu kok gak khodur-khodur? Guys. Krono di dalam hati jenengan itu banyak sapinya. Pun carane ya napa? Ben langsung tures. Sampai bomatum. Utawi sampean nek cara sakniki kita bicara senjata, Pak. Senjata pemusnah massal iku napa? Nuklir nggih. Sekarang niku nuklir ya. Nek dulu kan atom. Tahun berapa itu? Sekarang ini trennya adalah nuklir. Niku mungkin cara babakan senjata yang paling ditakuti. Ya apa? Sebetulnya ning Quran iku wonten, Pak. Tapi di dunia hanya beberapa gelintir yang tahu. Membikin bahan peledak itu ngeluwi nuklir. Sing ngerti Al-Qur'anul Qadim tok yang tahu. Barangnya cuwilik, Pak. Sampeyan ro teleke wedhus semerap nggih. Paling angkat-angkatane lah enteng nggih. Niku nek dirutuhno nang donya.
jatuh dan meledak. Sepertiga dunia niku langsung ledeh. Sepertiga. Jadi cara bal ngono bunder, sepertelon iki entek. Cara Indonesia wonten sepertiganya. Enggak ada. Kalau nuklir kan berunsur dari uranium, dicampur apa gunung, sing ngerti-ngerti ahli kimia. Tapi kalau situ iki ora ono sing ngerti. Nanti itu akan muncul yaumil kiamah. Wis dirutuno telu wis entek pisan dunyane. Nggih. Dan bahannya itu hanya ada di Indonesia. Oke. Di seluruh dunia miturut Al-Qur'anul Qadim enggak ada. Yang katanya Mekah sumber minyak Arab. Yang katanya negara adidaya Amerika. Yang ada di Amerika. Entah siapa, zaman siapa itu nanti, wallahu alam. Pun. Di situ dikatakan, sampean tulis Pak, di surat Al-Baqarah 54 itu ada kalimat yang mengatakan faktulu anfusakum. Pun niku makhluk syahidnya ada di ayat itu. Cara untuk ketika jenengan zikir sirul asrar tidak hitungan jam. Faktulu anfusakum. Tapi niki kudu digenahno iki. Lah kadung tak waca ya harus tak genahkan. Harus saya jelaskan. Biar sampai enggak salah paham. Kalau bahasa murad jenengan bahaya loh Pak niki. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Akhirnya mulai ngaji gantung diri. Loh, iku makna murad. Dengan cara entah sampean bunuh dengan suntik ya. Bunuh gak iso nglangi nyengklung segara. Wis cara mateni bunuh diri, wis itu aja. Nyengklung segara. Atau gantung. Atau nek kedokteran iku suntik Pak nggih. Wonten suntik kematian. Ada yang betul pistol mador gitu. Bukan itu maksudnya. Bukan Al-Qur'anul Qadimnya. Enggak ketemu. Anfusakum yang mana? Faktulu caranya bagaimana? Anfusakum yang mana? Kopi faktulu anfu sakum. Nyapa mate? Gak oleh mate, gak oleh ngomong nek gak oleh diterangno. Niki jenengan garis bawahi. Senajano jenengan iki tidak bisa wusul-wusul ketika zikir, tetep iku jalakno. Sebab luwih bahaya jenengan lali karena tidak berzikir. Iku luwih bahaya. Sama-sama lali loh Pak, sama-sama kita tidak sampai makrifat loh ya. Antara yang berzikir dengan yang tidak, itu masih mending yang berzikir. Yang kumaksud zikir di sini adalah sirul asrar. Terus bagaimana solusinya?
Saya ini sudah kholwat setahun. Katanya tadi nggak ada 1 jam pun. Faktulu mongko nafekno, meniadakan rasa keakuanmu yang berzikir tadi. Nanti tak saya kasih prakteknya, Pak. Saya kasih prakteknya. Mungkin sampai lakoni ning omah. Saged. Engko nek enggak suweken cocotku. Ngerti? Suweken cocotku. Harus berani sampean. Sebab kula sampean iki padha menungso nih. Sampean salah, Pak. Nek jenengan iki muji nang kula salah. Sampean beriman datang kula sing alim salah sampean. Iman sampean salah. Ya niki sing ngalang-alangi ati sampean datang Allah. Sampean punya puja, punya penghormatan terhadap makhluk klason. Ya niki salah sampean. Dan inilah yang menghalangi jenengan untuk pada Allah. Karena saya dengan sampean niku makhluk. Pun tak terangke. Dzikir sing nomor 4 tadi adalah kefanaan. Ketika dzikir jenengan iki kefanaan seluruh makhluk, termasuk kita makhluk yang berzikir fana. Jadi anfusakum itu adalah kepribadian jenengan, rasa keakuan jenengan itu loh. Maksudnya adalah anfusakum, yaitu nafsu. Maka saya katakan, bagaimana kita akan bisa mengalahkan nafsu lawang kita tidak tahu nafsu kita? Dan nafsu itu tidak ada yang pernah membuka bagaimana sih. Cari katanya nafsu itu nyata. Kok saya tidak tahu mana nafsu itu? Saya itu enggak pernah berpikir, Pak. Ngeluh ndasku iku nek ngrungokno ngaji ku. Ngeluh ning ngene, ngomong nafsu-nafsu tapi gak didonongno. Endi sih nafsu? Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, "Innahu lakum aduwwum mubin." Innahu sak temene setan utawa nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyoto. Lah bagaimana jenengan dikongkon bisa menang perang lawan hawa nafsu ora ngerti, tidak tahu musuhe. Pun malam ini tak buka. Pundi sih wujude nafsu? Rasa ning ati jenengan rumangsa keakuan jenengan yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, wujud ini, ya iku nafsu. Sampai pun katut-katut ambek keterangan yang mengatakan kamu kalau maksiat nafsu, kalau sholat bukan telea. Nyun sewu, Pak, kita boleh mengatakan nafsu kalau tahu nafsu. Tolong dulur-dulurku Islam, khususnya umumnya umat manusia, dunung nafsiku sing bagaimana katanya nyata itu. Makanya saya katakan wujudin nafsu iku rasa pengakuan diri kita sebagai makhluk yang wujud, yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, ya iku nafsu sing nyata. Perangono, faktulu do matenono sira kabeh, tiadakan nafsu iku dalam dirimu itu. Anfusakum awak dirimu iku nafsu. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah sudah memberikan solusi caranya bagaimana untuk membunuh idfin wujudaka dalam makalah lain, pendemen eksistensi keakuanmu sebagai manusia sifat basariyah fil ardil humul ing dalem bumi humul. Apa bumi humul lagi? Bumi tauhid, Pak. Bumi humul, bumi tauhid. Jikalau
wujud ira tidak kau pendem, kau bunuh, kau tenggelamkan di bumi khumul, maka mohon maaf, anak aku iku muncul gak apik. Sama halnya Anda menanam jeruk, gak dincep nonang lemah, wah ya napa Pak? Dincep nonang dinding, ke tembok, buahnya bagus mboten? Gak bagus. Jember niki wonten anu lho Pak, wonten petani tanahnya itu bagus ditanami jeruk. Jember pundi kencong. Jember mriki nggih. Ngoten. Jikalau eksistensimu, keakuanmu, sifat basaria makhluk tidak kau nafikan, maka jangan harap akan muncul akunya Allah dalam diri jenengan. Enggak bisa. Disuruh makrifat, ya mboten saged. Sampai pada dzikir yang keempat anak ini enggak bisa. Jadi kuncinya niki praktek ya Pak. Pun sampean waktu longgar, entah ketika berdiri, ketika duduk atau berbaring. Sebab Rasulullah dan pengikut-pengikutnya yang disebut tabi'ina sholihin itu ketika melaksanakan dzikir njaluk wong Jember tok paling iki. Pun waktu longgar jenengan berarti waktu istirahat kena. Pun akal iki sampai lepaskan urusan dunia. Entah 1 menit, entah 5 menit, atau gimana, harus ada. Bersamaan dengan itu, hati napa MCB ini napa? Sampun, nipun. Pun. Bersamaan dengan itu, hati sampean lepasen rasa keakuan diri tadi. Sampai lepas keakuan jenengan yang berzikir. Sampai lepas keakuan kita sebagai makhluk yang berkholwat. Tiadakan itu. Nanti sebelum muncul keakuan Allah di dalam hati jenengan terasa maknyes. Jenengan sudah langsung lali urusan apapun. Hati sampan sudah enggak fungsi dengan urusan selain Allah. Akhirnya disitulah nanti akan muncul itsbat keakuan Allah. Bukan Allah nama lho maksud kula nggih. Ana tadi. Lah, ketika saat masuk di situ, tolong nanti kalau ada yang terjadi ngalami kegelapan, jangan takut. Jangan mengalir mawon. Ojo wedi, jangan takut. Nanti mesti akan padang
Nek gak padang suweken cocotku. Lah wis lah. Itu sebuah proses di mana nafsu itu enggak ridho, Pak. Wa yasudduna an sabilillah. Gak ridho jenengan marek sowan bertemu Allah di makom jam'i, mboten ridho. Akhirnya sampai dihalang-halangi. Kadang-kadang jenengan ditiupkan dalam dodo sampean alladzi yuwaswisu fi sudurinas, rasa was-was, rasa takut, rasa angku cok balik apa gak iki petenge. Balik apa gak? Niki jenengan tasik. Ini proses jenengan dereng teng makom musyahadah lho nggih. Belum muncul keakuan Allah belum. Tapi jenengan terasa maknyes mulai sampai urusan muhadharah, urusan dunia ini lepas wis lepas. Akal ya lepas, hati ya wis lepas. Cuman tinggal detik-detik lepase keakuan diri. Nafsu iku. Nek iku wis lepas, mak biar. Ngerti mak biar sampean? Padang mak blong. Ini ku makom jam'i. Wis mesti gendeng sampean iki. Ati sampean rohaniah sampean mesti gendeng nang Allah pun titik. Iki gak butuh waktu lama. Pun niku rahasiane faktulu anfu sakum maksudi teng mriku walaupun tidak dijelaskan. Sampean buka nangane tafsir Jalalain. Dan buka. Tidak sejelas sing kados ngeten faktulu iku maksude apa anfusakum. Hati tafsirannya syarahnya itu tidak seperti itu. Sampeyan pengen tahu buka Al-Qur'an Qadim sampean baru kita maksudnya Nabi Musa dawuh ke para kaum faktulu anfusakum, meniadakan selain Allah dalam hati. Dalam ayat lain la taj'alu ma'allah ilahan akhara, ojo pisan-pisan ndadekno selain Allah di dalam hatimu. Bon, jelas? Kesimpulannya adalah walaupun dzikir sampean tidak menjadi hudure ati sampean dateng Allah, terus dzikirkan. Lah ben iki gak suwe-suwe tak jeblosno rahasiane. Tapi ojo kondo. Jangan bilang-bilang karena ini mahal harganya, Pak. Kok bilang-bilang tapi nang YouTube. Bahasa guyonan, Pak. Waktu ini wis gak katik ditutup-tutupi. Carane yaitu tadi faktulu anfusakum, tiadakan keakuanmu. Bon. Nanti jenengan akan ngalami maknyes dalam hati sampeyan. Ningali mawon nggih. Kala jenengan juga ngalami keluar dari jasad rohania. Wis babana, terserah, iku sik proses kok. Ada yang kegelapan. Ada yang masuk di dalam api lho, Pak. Jenengan mlebu api. Tapi mboten gosong. Sampai nak wedi. Nanti takut. Jangan takut. Gak. Tidak nanti akan gosong Anda kepanasan. Enggak. Iku cara wa yasudduna an sabilillah. Cara nafsu menggoda jenengan, gandoli, menghalangi ketika proses kholwat niki. Surat Ibrahim ayat 3. Bisa jadi sampean iku masuk di dalam lautan, Pak. Yo lautan tenan. Gak kelagepen iso ambek, iso ambekan kok. Wis ojo wedi, jangan takut kalau tidak ambekan bernapas. Wis intinya jangan takut. Nek gak cocok ambek omongan saya, suweken cocotku. Lha wis enak toh, men. Ojo diterusno nek wani, ojo ngono. Jangan hitung, kita sama-sama manusia kok.
Terus memang dibikin ini. Mulai dulu kan mboten nate. Tidak tahu. Ya yang di luar biar penasaran. Anu tenah. Apa Gus cuma kecumi tapi gak ada suara. Nggih, mohon maaf yang ngaji lewat live S2. Mohon maaf. Tidak direncanakan ini tadi kok. Tapi memang Allah bikin seperti itu. Nek kula ulas memang saya membuka rahasia untuk ke situ. Baru kali ini kan bukan ini perkara ini dulu mau gak dibuka-buka lah durung wayahi wong bayi nek durung bayi dendena ya apa ya ora iso metu. Insyaallah. Terus makalah fa'asa ila akhiri muga-muga jenengan sing tadi dzikir gak eling ben eling ning ati ben muncul rasa sing muncul rasa dzikir sing ana pertama ben nang kedua ben nang ketiga ben biar ke empat dan itu mudah bagi Allah mudah ngersakno hambane mudah sekali. Sampai jangan terprovokasi dengan makalah kita itu bukan turunannya Nabi, enggak ada. Bukan nasab wali, gak iso nuju makrifat. Tapi suwi men ya. Makalah iki mohon maaf meden-medeni jenengan supaya jenengan gak naik tingkat. Syekh Ibnu Athaillah lho dawuh mriki. Gusti Allah bagi Allah itu mudah. Yang nomor satu diletakkan nomor dua dipindah nomor tiga dipindah ke nomor 4. Ini bagi Allah sangatlah mudah. Nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Memang di situ mayyasha hanya hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Prosesnya kita bahas. Oleh sebab itu jenengan yang lama yang katanya kholwat sirul asror lewat dzikir tersebut belum terasa wusul hudur nang Allah nya faktulu anfusakum lakonono. Itu bisa Anda lakukan ketika jenengan berdiri. Walladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bisa juga dilakukan waktu duduk dan atau waktu berbaring. Sakerson jenengan. Yang terpenting 24 jam Allah kasih waktu terhadap kita untuk khudur nang Allah. Jangan sampai tidak blas, Pak. Minimal nek sampean gak sempat waktu 5 waktu tok salat iku. Minimal wis ngunai. Mana sempat? Ya udah terakhir waktu leyeh-leyeh mau tidur. Masa dinyang maneh Pak ini Mak? Nek beliau dawuh la tatruk adzikra, jangan kau tinggal dzikir itu. Walaupun tidak bisa khudur, apalagi sudah khudur, yakinlah. Sampai nonis khudur, sumpah demi Allah, sampai gak gelem ninggal dzikir. Mboten purun. Bahkan sampai titeni sampai wegah gembul wong. Wong sing ya apa maksudnya? Yang tidak seiman, wegah. Berhubung
karena jenengan dituntut dorongan hukum syariat, ya sik gembul. Asline ning ati wegah gembul sak liyane Gusti Allah. Apalagi kita berteman gembul pada orang-orang yang hanya membahas selain urusan Allah. Wegah ning ati sampean wegah. Jadi jenengan kalau sudah maknyes dan mlebu di situ, jenengan pasti tidak akan mau untuk meninggalkan zikir. Wis jelas niku. Bahlah kepotong niku wau. Mesti WA-ne kawata. Napa niku? Napa niku? Ngono. Ngapunten. Jadi kula ulangi jenengan yang lama ketika Sirul Asr sudah berjalan kok belum hudur-hudur, lakukanlah faktulu anfusa. Caranya gini, Anda ketika berdiri kerja, berdiri sholat, berdiri apapun, duduk apapun, leyeh-leyeh berbaring apapun, udah akal lepas urusan dunia. Bersamaan hati pelepasan diri, keakuan diri makhluk itu udah lepas dari segi apapun. Itu nanti akan terjadi maknyes jenengan perjalanan entah dimasukkan kegelapan, api, atau dimasukkan lautan. Udah jangan pernah takut. Udah nanti kalau itu sudah selesai, mohon maaf, mesti biar nafsu sudah dituding Allah minggir, mesti biar. Udah, itulah hudur makrifat pada Allah. Yakin kalau sampean sudah di situ, wis gak akan mau sampean meninggalkan zikir. Gak akan pernah mau. Bisa lihat aja nanti proses berikutnya Allah memproses jenengan. Aku juga nggak tahu, sebab semuanya yang memproses adalah hanyalah Allah yang ada di dalam diri jenengan. Allah yang ada pada diri jenengan sama dengan Allah yang ada pada diri saya. Kalau sudah begitu, mohon maaf, sejatine guru jenengan iki ya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk bos. Mula oleh karena itu jangan sekali-kali Anda punya pujaan, punya penyembahan selain Allah, yaitu makhluk. Oke, Bapak Ibu hadirin, tuntas sudah terkait zikir. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Dan sebelum sesi tanya jawab, sebagai ini dari listrik apa mesinnya mereka? Oh, ini YouTube masuk. Berarti iki sing ono kaitane mbek salon. Buak unang kali ae salone. Pun iki saran mawon ya. Komunikasi salon juga penting Pak ya. Penting. Pun sampean ikuti petunjuk elektro. Niki kan ning gedong. Jadi jamaah sing mriki cara mendengarnya itu cetha ya. Niki saran mawon. Setiap kowaan niku sampean paringi salon. Karena di gedong. Salon cilik-cilik nih, walaupun iki kemahalan mungkin. Seperti di Ponpes Jaya Baru itu Pak. Murah-murahan. Sing penting teknis. Jaya Baru niku salon lokalan Pak. Murah-murahan.
tapi teknisinya itu bagus, maka ketika di gedong, dalam gedong dirungokkan itu cetha. Didengarkan itu cetha. Sebetulnya ini ya sudah cetha, gitu. Terus kita pastikan cara meletakkan kabel DC dan AC. Kita pastikan fix. Sebab sifatnya setrum itu nggak boleh ngefong, nggak boleh longgar-longgar, nanti ngefong, gampang ngerusak nanti. Klik. Niki antara power dengan mixer ini jadi satu napa? Jadi satu nggih. Mboten masalah, jadi satu. Mboten masalah, sing penting teknisi mawon. Jadi mengke lah sampean delok ketika saat dikasih cilik-cilik menahi ya ta. Suara yang kita dengarkan nanti beda. Niki namung saran Pak, bukannya saya harus gitu, enggak, sumpah enggak. Cuman saran demi kebaikan. Dengar nggih, mohon maaf nek saran saya itu gak enak ya ngapunten Kang kathah. Sebab yang ku sampaikan ini bukan ilmu zahir, ilmu sing langka di tengah masyarakat. Eman. Nggih. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu tanyakan, monggo. Bapak pemandu niki wonten pemandune piyambak Pak, dadi penak panitia pengurus, monggo.